Salam damai sejahtera untuk sahabat kenalan, saudara-saudari semua di mana berada. Ini vlog pertama di tahun yang baru 2024. Sekarang saya berada di depan komunitas rumah SVD di komunitas tempat namanya Kleosin. Jadi sekarang sedang bersalju. Jadi yang pertama yang harus pakai yaitu pakai topi karena sangat dingin di sini. Baik, jadi sekarang kita akan jalan-jalan sedikit, jalan di tengah kota. Ini di sini rumah semua dipenuhi dengan salju ini. Kira-kira seperti ini situasi kalau salju sedang turun. Kalau dari segi suhu sebenarnya tidak terlalu dingin, karena cuma 0 derajat atau -1 atau -2 derajat. Jadi kalau dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya, sebenarnya hari ini boleh bilang lebih hangat. Ya, memang masih dingin sih sebenarnya, tapi dia relatif lebih hangat ketimbang hari sebelumnya. Karena 2 atau 3 hari lalu suhu itu drop sampai -18 derajat. Jadi hari ini kalau 0 derajat itu boleh bilang lebih hangat. Tapi tetap untuk orang Indonesia macam saya tetap dingin. Di sini di sepanjang jalan juga ini tidak bisa dibedakan mana ini trotoar dengan mana aspal karena semuanya putih. Di sini ada yang menarik di sini. Ini mobil semua ini sampai tertutup salju. Ini bisa lihat. Ini ada satu mobil di sini karena dilepas di luar. Jadi semua dari kaca, atap semua di mobil diturunkan salju. Jadi kalau mau pakai ini mobil, ini harus kasih bersih dulu saljunya. Kalau tidak kasih bersih salju nanti kena denda dari polisi. Jadi seperti itu kalau salju sementara turun. Tapi kalau dari pembicaraan beberapa orang Polandia atau umat dari paroki tempat di mana saya kerja, menurut mereka
beberapa tahun terakhir ini salju tidak turun banyak seperti ini. Kurang lebih sekitar 5 atau 6 tahun terakhir memang ada salju, tapi tidak sebanyak seperti hari ini. Sepertinya hari ini termasuk yang paling banyak. Sebenarnya tidak terlalu dingin juga, hanya 0 derajat juga, jadi tidak terlalu dingin juga sebenarnya. Angin juga tidak terlalu kencang, jadi ya tapi tetap harus, kalau mau keluar harus pakai dengan jaket musim dingin, topi, kalau bila perlu tambah dengan ini kaos tangan supaya jangan terlalu dingin. Ini bisa lihat, ini perumahan penduduk. Ini sebenarnya kalau tidak ada salju, ini trotoar yang sekarang saya sementara jalan. Hanya karena tertutup salju, jadi tidak tahu mana trotoar, mana aspal. Tahu aspal di sebelah sana, di sebelah kanan. Jadi jalan juga jadi licin karena salju, sehingga yang bawa kendaraan juga harus hati-hati. Ini juga ada satu mobil yang ditutup salju di sini. Mobil kecil, kesian dia, kedinginan mungkin. Ini kita bisa lihat juga ada rumah penduduk, atapnya ditutupi oleh salju. Itu juga memang sebenarnya agak berbahaya, karena kalau memang salju menumpuk terlalu banyak, atap tidak dibersihkan, dan kalau seandainya atapnya juga tidak kuat, maka itu bisa berbahaya untuk orang-orang yang tinggal di rumahnya. Ini bangunan Psihotnya Rodzina, itu seperti klinik untuk keluarga. Ini juga ada satu mobil yang ini ditutup salju semua. Ini tidak tahu dia mau keluar dari mana ini. Ini salju semua dari depan ini. Bukan bisa tidak tahu kalau di dalamnya ini sebenarnya mobil. Kalau dari kejauhan bisa tidak lihat. Di sana ada yang sedang membersihkan salju. Itu sepertinya kebiasa setiap kali musim dingin. Ada anjing gonggong. Anjing lihat orang muka asing ini langsung curiga memang nih. Sekarang jam 3 lewat beberapa menit, jam 3.15 atau jam ini. Tapi jalan-jalan sedikit. Karena ini hari Sabtu, sebentar sore saya masih ada tugas untuk merayakan Ekaristi jam 6 sore. Jadi masih ada waktu untuk sedikit jalan-jalan. Ini kita sudah dekat di rumah. Ini yang tadi dari awal diperkenalkan, ini rumah SVD Kleosin. Di sana ada garasi. Di sini tempat parkir. Juga ada beberapa mobil yang parkir di depan. Sekarang kita akan menuju ke gereja paroki. Gereja paroki Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Itu nama lindung dari paroki tempat sekarang saya bekerja di sini, di Kleosin. Sebenarnya jaraknya tidak jauh dari biara.
saya ini itu gereja tempat saya kerja. Sekarang saya berdiri di depan kantor paroki. Jadi di belakang ini kantor paroki dari paroki Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Jadi kalau misalkan ada umat untuk datang untuk keperluan administrasi, entah itu untuk misalnya untuk urusan nikah, urusan pemakaman, atau minta untuk misalkan surat permandian, bukti surat surat-surat yang lain, punya dokumentasi yang berkaitan dengan administrasi, ini tempatnya di belakang di kanselaria kalau dalam bahasa Polandia. Saya juga dapat tugas di sini itu 2 kali seminggu, hari Rabu sore dengan hari Jumat sore. Jadi biasa kantor paroki ini buka dari hari Senin libur, dari hari Selasa sampai hari Sabtu. Kalau pagi itu dari jam 9 sampai jam setengah 11, kemudian dari sore itu dari jam setengah 5 sore sampai jam setengah 6 sore. Jadi saya biasanya dapat 2 kali seminggu, hari Rabu dengan hari Jumat, biasanya sore hari. Tapi karena saya juga masih baru di paroki, kalau misalnya yang datang untuk pesan intensif saya bisa bantu untuk klien. Tapi kalau misalkan datang untuk urusan pernikahan atau untuk urusan pemakaman, karena itu prosedurnya cukup rumit dan saya juga belum terlalu paham bahasa Polandia dengan baik, saya biasanya minta bantuan pastor paroki untuk membantu saya untuk urus keperluan-keperluan seperti itu. Tapi umat di sini sangat baik, mereka juga mengerti kalau saya masih misionaris muda baru datang tempat ini. Intinya sederhana, kalau memang belum tahu, dengan rendah hati omong dengan terbuka bahwa saya belum tahu, masih baru di sini, umat sangat mengerti dan juga minta bantuan kepada mereka yang sudah lebih berpengalaman. Jadi saya punya prinsip, jangan sok tahu, daripada nanti saya sok tahu kemudian saya buat salah, itu nanti efeknya bisa lebih buruk. Jadi sekarang kita coba jalan ke depan gereja. Tapi ini kalau lihat ini saljunya memang, kalau menurut saya ini mungkin salju paling banyak yang saya pernah lihat di sini. Ini bisa begini. Ini kita bisa lihat ini saljunya setinggi ini. Di sini ini sebenarnya makam dari pastor paroki pertama yang mendirikan paroki ini, namanya Pater Janusz Walerovski. Jadi dia dimakamkan di tempat ini. Ini hanya karena salju sangat banyak sehingga sampai ini tidak, orang yang baru tahu atau kalau baru datang sini dan tidak tahu kalau ini adalah makam, karena ini sebenarnya ditutup salju jadi tidak kenal semua kalau ini sebenarnya adalah makam. Bangku juga sampai salju tutup begini. Ini mau duduk bagaimana? Mau kasih bersih, berduduk lebih aman. Masuk dalam rumah. Salju ini tingginya seperti ini. Kalau ada yang tanya kira-kira salju itu banyak atau tidak, paling kurang dari video yang ada itu sudah dapat gambaran besar. Ini bahkan salju yang ada di sini samping saya ini tingginya hampir sama dengan saya. Jadi setiap hari kita harus kasih bersih ini salju ini, biar umat yang datang mereka tidak licin kemudian jatuh. Karena kalau ada sesuatu dengan umat, kita juga punya tanggung jawab. Jadi baik kurang lebih seperti itu sedikit video tentang salju, video vlog pertama di tahun yang baru. Selama ini mau buat vlog tapi bukannya tidak ada waktu, malas juga untuk membuat. Kurang lebih bisa dapat sedikit gambaran
bagaimana situasi kalau musim dingin di Eropa, khususnya di Polandia. Kalau seandainya ada yang mau bertanya, ada yang ingin tahu lebih jauh, intinya dingin, salju turun, kita harus kasih bersih salju. Misalnya ini sekarang kalau salju harus turun, ini sekarang sudah kembali di rumah biara. Di akhir video ini saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menyaksikan video ini, entah itu dari awal, dari pertengahan, yang sudah setia melihat video ini. Ya mungkin video ini tidak bisa menceritakan semua tentang bagaimana situasi musim salju, khususnya ketika salju turun, tapi paling kurang sedikit dapat gambaran bahwa seperti inilah situasi klimat kalau musim dingin. Jadi di sini negara dengan 4 musim: musim dingin, musim gugur, musim semi, dan musim panas. Jadi setiap musim dengan situasi dan nuansa yang berbeda. Jadi sekarang ini sudah kembali ke biara. Jadi ini salah satu masuk pintu biara. Kalau mau gambaran, ini berhadapan dengan saya, ini ada arah depan ini sebenarnya gereja. Jadi di depan saya ini sebenarnya sudah bangunan gereja. Itu gerejanya. Kemudian di sebelah sana itu kantor paroki yang tadi saya tunjuk. Kemudian di atas kantor paroki itu sebenarnya masih ada satu ruangan. Di situ ada suster yang tinggal di sini. Suster itu membantu untuk di paroki, juga untuk di rumah biara. Jadi sebenarnya bangunan gereja, kemudian ini bangunan rumah ini satu gedung. Jadi satu gedung langsung, sehingga sebenarnya kalau musim dingin atau musim hujan atau musim panas, musim apa saja, sebenarnya tidak perlu untuk keluar dari biara untuk pergi ke gereja, karena bisa lewat gedung ini di belakang sini, masuk lewat sini kemudian menuju ke gereja. Kurang lebih seperti itu video singkat dari saya. Sekali lagi, karena sudah masuk rumah ini, rambut kasih rapi sedikit. Jadi terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal. Salam hangat bukan salam hangat karena di sini dingin, tapi mudah salam sejahtera, salam damai dari tempat misi di Polandia. Semoga untuk semua keluarga, sahabat kenalan, para penderma, para penjasa di mana saja, semua sobat-sobat yang menyaksikan video ini selalu diberkati dengan kesehatan. Jangan lupa jaga kesehatan, karena kesehatan yang penting. Kalau tidak sakit memang nanti muncul persoalan, kita tidak bisa buat apa-apa. Ya, sekali lagi sekian dari saya. Salam jumpa di video atau vlog berikutnya. Salam dalam samsara.